Birokrasi masih berbelit-belit. Presiden Prabowo panggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus Aris Mursudianto ke Istana Negara. Prabowo meminta proses birokrasi yang berhubungan dengan masyarakat diawasi. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Mursudianto ke Istana Negara. Prabowo meminta kepada Aris agar mengawasi proses birokrasi sehingga tidak berbelit-belit. Aris diminta agar birokrasi dipangkas dan segera disederhanakan demi mempercepat pelayanan publik, terutama terkait program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk tetap mengawasi, mengontrol jalannya proses birokrasi, jangan terlalu berbelit-belit, Jadi yang bisa dipangkas itu supaya semua proses itu tepat dan cepat, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dana desa, penyaluran pupuk, koperasi merah putih, makan bergizi gratis, dan lain-lain. Upaya perbaikan dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit rencananya akan diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik korupsi dan kegiatan ilegal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh agar tak salah sasaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial atau Bansos 2025 yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima Bansos. Padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan dari hasil penelusuran di satu bank saja, teridentifikasi sebanyak 27.932 pegawai badan usaha milik negara atau BUMN menerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan PPATK yang menyebut 27.000 lebih pegawai BUMN terindikasi penerima bansos. Puan mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh usai temuan PPATK yang disebut salah sasaran. Verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut. Merespon pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdiskusi dengan pihak Himbara. Kemensos pun klaim telah proaktif melakukan verifikasi dengan datang ke pihak-pihak terkait lain melalui ground check, datang ke rumah setiap penerima bansos hingga profiling rekening penerima bansos. Ada juga penerima bansos itu yang rekening atau saldonya itu lebih di atas 5 juta. Kemudian ada yang main judol, ada yang identitasnya itu sebagai pegawai BUMN, ada dokter dan lain sebagainya. Yang bisa jadi itu pengakuan mereka pada saat membuka rekening pada masa-masa awal. Nah, ini semua sedang kita dalami dan kami proaktif mengawal penyaluran bansos ini kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Usai bertemu dengan pihak Himbara untuk menindaklanjuti bansos salah sasaran, Kemensos juga rencananya akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia guna memverifikasi data pemilik rekening. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari kantor Kementerian Agama di Jakarta. Usai penggeledahan dilakukan sejak siang hari kemarin, penyidik keluar pada Rabu malam dari kantor Kemenak. Penyidik membawa 3 koper yang berisikan barang bukti dan dikawal ketat oleh polisi dengan senjata laras panjang.
Tidak ketahui apa bentuk barang bukti yang disita oleh penyidik. Usai penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024, para penyidik meninggalkan kantor Kemenak dengan rangkaian mobil. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Ya, menurut Syafii, KPK tidak datang ke ruangnya. Oh, saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana, jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex, mengenakan rompi pink dan borgol pada kedua tangannya usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya, Iwan terseret kasus ini usai diduga menandatangani akta perjanjian pemberian kredit dari Bank BJB pada tahun 2020 lalu. Padahal ia mengetahui kredit yang diberikan itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex. Ya, dalam kasus ini Iwan menjadi tersangka ke-12 yang ditetapkan Kejagung. Kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas yaitu IKL. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Demonstrasi ratusan pengunjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur berujung ricuh. Ya, pengunjuk rasa bahkan melempari Bupati Pati Sudewo dengan botol mineral. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin berlangsung ricuh.
Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Amarah massa tak terbendung, mereka nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Lama ditunggu, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa pendemo. Dari atas mobil taktis polisi, Bupati minta maaf menggunakan pengeras suara. Namun massa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan benda-benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati dengan tameng. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Namun sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut Bupati Sadewo untuk mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang membuat warga Pati protes besar-besaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh pada Rabu siang. 1 unit mobil kepolisian dibakar massa. Cukup. Ya. Pertahankan formasi rekan-rekan. Pertahankan formasi rekan-rekan. Aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kericuhan memuncak setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan gas air mineral ke arah aparat kepolisian. Massa membakar 1 unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Massa juga diredam oleh koordinator aksi Supriyono dan Hussein agar tidak anarkis. Namun massa yang tetap melempari petugas dengan gelas air mineral berhasil dipukul mundur dengan gas air mata. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demo massa yang mendesak Bupati Pati Sudewo agar lengser memanas. Ya, massa menerobos barikade penyekatan jalan ini yang dipasang aparat kepolisian. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian. Hal itu dilakukan lantaran massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati, Jawa Tengah bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya membolehkan truk pengeras suara masuk. Sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Selain itu, kepolisian juga memantau situasi keamanan dari udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah ini mengkonfirmasi beberapa provokasi anarkis saat demo di Pati, Jawa Tengah ditangkap. Selain itu, satu mobil milik Propam dibakar massa dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan? Ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di Rumah Sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk. Terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu. Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk makzulkan Bupati Pati Sudewo. Hidup Gerindra! Gas! Pada Rabu 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Kabupaten Pati Sudewo mengaku kejadian ini merupakan pelajaran berharga untuk dirinya. Ya, terkait hak angket, Sudewo menghormati keputusan DPRD Pati dan berikut keterangan lengkapnya. Ya, terkait ini aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung, Pak, tanggapannya gimana, Pak? Saya kira sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian jadi kericuan, gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati
hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Dari saya, kan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kabarnya kepada para pendemo yang mengalami luka-luka didapat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada informasi yang sampai meninggal dunia Pak? Apa? Informasi ada yang meninggal. Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus nggak bisa buat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian. Seorang oknum polisi diduga melecehkan tahanan perempuan di sel kantor polisi. Ironisnya, pelaku tidak hanya sekali melakukan aksi asusilanya, melainkan 3 kali saat ia bertugas sebagai penjaga rutan. Oknum polisi Bribka M harus mendekam di penjara karena melecehkan seorang tahanan wanita. Ia ditahan Propam Polres Luwu setelah dilaporkan korban yang sedang berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Ironisnya, pelaku ternyata tidak hanya sekali melakukan aksi asusilanya, melainkan 3 kali saat ia bertugas sebagai penjaga rutan. Hingga kini, tim penyidik Propam Polres Luwu masih terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa saksi. Jika terbukti, pelaku terancam dipecat. Tapi pada saat dia melewati tempat tidur korban, disitulah terjadi pelecehan terhadap korban. Untuk pemaksaan, memang ada unsur pemaksaan sedikit karena memang sudah ada sebelum kejadian ini sebetulnya sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya, kasus kekerasan tahanan juga terjadi di Polsek Bua. Korbannya alami patah tulang kering hingga menjalani operasi. Sejumlah pihak meminta agar Kapolda Sulsel mengevaluasi menyeluruh seluruh personil di Polres Luwu agar kasus kekerasan di lingkungan kepolisian tidak terulang. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang oknum Brimopolda Gorontalo kabur dan menghilang di hari pernikahannya. Ya, Bribda Farhan kini diburu dan terancam mendapat sanksi disiplin. Satuan Brimopolda Gorontalo membentuk tim untuk mencari keberadaan Bribda Farhan Mayu usai menghilang di hari akad nikahnya pada Sabtu 9 Agustus 2025 lalu. Dan saat Brimopolda Gorontalo, Kombes Pol Danu Waspodo mengatakan sudah mendapatkan info Bribda Farhan melarikan diri ke wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Kombes Danu mengungkapkan anggotanya itu kabur di acara pernikahan karena masalah mental. Padahal sebelumnya Bribda Farhan bersama calon istrinya Sukmawati Rahman menjalani sidang BP4R atau Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dilaksanakan Satuan Brimob kepada setiap anggota yang akan menikah.
Ini hanya murni masalah mental, masalah mental anggota. Ini bukan masalah institusi. Institusi sudah bekerja dengan baik, sudah dengan prosedur. Ini hanya masalah mental anggota. Jadi tidak ada kaitan dengan institusi. Tapi tetap kita bertanggung jawab pada anggota kita untuk mempertanggungjawabkan. Kaburnya Bribda Farhan saat ijab kabul membuat keluarga mempelai wanita harus merasakan kenyataan pahit. Bahkan ibunda mempelai wanita sampai pingsan merasakan dipermalukan. Sukmawati dan keluarga telah melaporkan Bribda Farhan ke Bitpropam Polda Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Bisa viral di media sosial, sebuah rumah sakit kosong tanpa ada tenaga kesehatan yang bertugas. Ya, padahal di saat yang bersamaan seorang pasien dalam kondisi kritis datang berobat bersama keluarganya. Ini bawa orang tua teman rumah sakit Husni Tamrin Natal. Inilah suasana rumah sakit Husni Tamrin di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang kosong tanpa ada satupun nakes yang bertugas. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral. Video direkam oleh keluarga pasien yang hendak membawa ibunya berobat sudah dalam kondisi kritis. Pihak keluarga mengecek seluruh ruangan rumah sakit tak menemukan satupun nakes yang bertugas mulai dari dokter, perawat hingga security. Akibatnya keluarga pasien terpaksa membawa ibu mereka ke rumah sakit lain yang jaraknya ratusan kilometer. Diketahui rumah sakit Husni Tamrin merupakan rumah sakit pemerintah daerah. Ya dulu sesuai dengan yang kita baca-baca di berita lah ya. Memang masalah rumah sakit ini masalah terus. Nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah sama sekali. Warga berharap pemerintah Mandailing Natal memberi sanksi tegas kepada pihak terkait agar kasus serupa tak terulang lagi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial seorang dokter spesialis ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Sukayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dimarahi keluarga pasien. Apa yang sangat bagus kamu bilang tadi? Nih, mana layak nih? Ini 88 ini kamu bilang layak ini. Layak di mananya layak? SOP-nya layak. Bilang layak ini. Bilang layak. Ya? Kamu yang seorang dokter spesialis ginjal dimarahi keluarga pasien hingga memaksa dokter melepas maskernya. Dalam video berdurasi 1 menit ini, keluarga pasien tampak emosi kepada dokter bernama Syapri Putra Wangsa di hadapan pasien wanita yang tengah terbaring. Sambil memaksa dokter membuka masker, keluarga pasien yang marah tampak memaki dan mempertanyakan kelayakan ruang VVIP rumah sakit. Dokter yang alami kekerasan tampak pasrah dan tidak melawan. Belum diketahui penyebab adanya keributan, namun pihak rumah sakit rencananya hari ini akan melakukan rapat untuk mengetahui kronologi kejadian. Jangan apa-apa gitu, jelaskan ayo. Jelaskan. Ayo, coba jelaskan ayo coba. Tidak boleh. Jelaskan, nggak boleh apa, ayo. Ayo. Biar ada yang bagian humas yang menjelaskan. Iya, ayo coba jelaskan. Tolong jelaskan. Bisa jelaskan, nggak usah jelaskan. Buka masker kamu, jelaskan. Dari ruangan. Ya, itu dia ungkapan atau kemarahan dari para pasien yang ketika mungkin datang ke sebuah rumah sakit, mungkin fasilitasnya atau enggak mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ada yang mungkin pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, mungkin dalam kasus ini pasien ini VIP dan setelah lihat situasinya mungkin tidak berbeda dengan diharapkan ya. Dan dia mungkin berharap bahwa dari pihak rumah sakit ini ada fasilitas atau enggak mungkin sesuai dengan SOP-nya ya. Betul, tapi lagi-lagi emosi ini membuat membuat tindakan dari keluarga pasien yang kita lihat tuh berlebihan sehingga harus memaksa dokter itu membuka maskernya ya. gitu. Seperti kayak menyerang gitu ya. Iya, seperti menyerang gitu karena sudah saking emosinya. Tapi kita belum jelas ya bagaimana kronologi kejadiannya karena pihak rumah sakit juga masih mau menyelidiki bagaimana sih sebenarnya awal mulanya sampai kronologi keluarga bagaimana gitu ya. Iya, sampai keluarga ini emosi. Tapi sebaiknya juga jangan sampai seperti itu ya Togi, melepas masker dokter
dokter yang sudah menjadi SOP sebenarnya. Tapi memang nggak bisa dibungkiri kadang-kadang kalau sebenarnya dalam keadaan rumah sakit itu kalau memang ada tindakan dokter atau enggak pihak rumah sakit yang tidak sesuai atau enggak lambat, seringkali itu memicu emosi. Ini kenapa ini begini ini? Tapi itu dia, memang kita harus melatih diri untuk lebih sabar untuk lihat situasi ini ya. Betul. Baik, kita informasi selanjutnya bisa di mana seorang waria kepergok mencuri di sebuah minimarket dalam pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Usai kepergok, pelaku ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Pertanyaan saya, sudah berapa kali kok masuk? Ade Imran alias Lisa, seorang waria warga Jalan Alauddin diamankan oleh pihak keamanan salah satu mal terbesar di Kota Makassar. Pelaku diamankan setelah kepergok melakukan pencurian atau ngutil di sebuah supermarket dengan cara memasukkan sejumlah barang ke dalam tas miliknya. Beberapa barang yang diambil diantaranya kosmetik, parfum, makanan, dan minuman ringan. Pelaku kepergok oleh petugas keamanan supermarket saat berusaha meninggalkan toko tanpa membayar. Akibat aksi pelaku, pihak supermarket mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Mendapatkan informasi dari pihak keamanan mal terkait adanya dugaan seorang pengunjung yang melakukan pencurian. Jadi untuk kerugian kurang lebih 750.000 rupiah. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sidang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani menyorot perhatian publik. Ya, beberapa kali digelar, suasana sidang diwarnai kegaduhan. Sidang artis Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta beberapa kali diwarnai kegaduhan. Perempuan yang akrab disapa Nick Mir ini menjadi terdakwa dalam kasus pemerasan dan pencucian uang. Ia memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira atau yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh. Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim. Nikita Mirzani menjalani sidang dengan agenda keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, salah satunya dokter detektif alias doktif. Bisa persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret nama Nikita Mirzani hari ini kembali digelar dengan agenda menghadirkan doktif sebagai saksi dari pihak Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, kita bergabung dengan rekan Ismailia dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Ismailia, apakah sidang sudah dimulai dan apakah terlihat pendukung dari terdakwa Nikita Mirzani di sana? Ya, selamat pagi Sabrina, Togi, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal kasus sidang Nikita Mirzani. Yang kami bisa ceritakan sedikit bagaimana kondisi di sini. Saat ini di belakang kami sedang ada keramaian, yang dimana keramaian ini memang menuntut mereka untuk masuk ke dalam sidang. Karena memang juga Sabrina, Togi, sebagai informasi kami juga tidak bisa masuk ke dalam ruangan sidang karena memang tidak diperbolehkan. Dan kami ketika kami menanyakan alasannya dan pihak dari
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak memberitahukan alasannya kami tidak boleh masuk. Dan tadi yang kami dapatkan informasinya adalah hanya diperbolehkan masuk 40 orang saja, diberikan kuota 40 orang di dalam. Namun kami juga tidak mengetahui 40 orang ini terdiri dari mana saja. Yang kami ketahui adalah di dalam hanya ada keluarga dari Nikita Mirzani dan juga dari Dr. Reza Gladys dan juga dari awak media. Dan juga seperti yang diketahui untuk kondisi seperti ini memang baru hari ini ditetapkan, Togi dan juga Sabrina. Saat ini di belakang saya ini masih banyak yang menuntut untuk masuk ke dalam. Tadi juga sempat terjadi keributan antara keluarga dari Nikita Mirzani yang mereka memang mengaku keluarganya dan juga petugas ini mereka terjadi kericuhan sedikit tadi dan sempat adu mulut juga, Togi dan juga Sabrina. Dan memang untuk kali ini persidangan Nikita Mirzani di luar ini disediakan sebuah TV besar yang di sini bisa dilihat bagaimana nanti jalannya persidangan. Namun jika dilihat dari pantauan kami di luar untuk sidang Nikita Mirzani ini dari pihak Nikita Mirzani ini belum datang dan juga dari pihak majelis hakim pun belum datang, masih dilakukan persiapan di dalam. Dan untuk pada hari ini masih agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi dari JPU yang dimana kemarin memang sempat ditunda karena kondisi dari Nikita Mirzani ini tidak mendukung atau kondisinya tidak dalam keadaan sehat, dan hakim menunda pada hari ini dan masih akan diberikan keterangan saksi dari Doktif. Dan sidang ini tadi rencananya dimulai pukul 10 namun hingga pukul 10.30 masih belum dilangsungkan untuk persidangan. Dan seperti yang kita tahu, Togi, Sabrina, untuk persidangan Nikita Mirzani ini memang dalam kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang. Dan hingga saat ini kami awak media masih tetap menunggu di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menantikan jalannya sidang melalui TV besar di luar persidangan. Kembali ke Anda, Togi dan juga Sabrina. Baik, Ismail, ini terkait dengan pengamanan sekarang ini, apa ada pihak kepolisian telah menambahkan personelnya untuk menjaga persidangan kondusif? Ya, kalau untuk pengamanan sendiri di sini memang di luar gedung pengadilan kami tidak melihat adanya polisi atau anggota kepolisian yang berjaga. Namun di depan pintu masuk sini ini terlihat sekali ada beberapa anggota kepolisian dan juga pengamanan dalam yang terus mengamankan, dan ini masih terus terjadi keributan adu mulut dari pihak keluarga Nikita Mirzani maupun juga penunggu Nikita Mirzani yang memang tidak diperbolehkan masuk, dan mereka tidak mendapatkan alasan ya mengapa mereka tidak diperbolehkan masuk. Dan ketika kami tadi menanyakan apakah dari awak media boleh masuk, dan dari pihak pengamanan di sini hanya mengatakan bahwa sudah dibatasi 40 kuota saja. Kami juga tidak tahu di dalam siapa saja yang bisa masuk dan seperti apa kualifikasi yang bisa masuk di dalam. Seperti itu, Togi. Baik, Ismail, ada berapa saksi yang akan dihadirkan untuk persidangan hari ini? Ya. Untuk saksi sendiri yang kami ketahui hanya ada 1, namun memang kemarin ada 5 saksi yang akan dimintai keterangannya, namun hari ini akan diperdengarkan saksi dari dokter detektif, dan salah satunya juga ada dari pengasuh anak Nikita Mirzani yang nanti juga akan memberikan saksi. Jadi total ada 5 yang akan memberikan keterangan saksi pada hari ini. Kita coba akan berbicara atau kita coba akan sama-sama untuk mengetahui, kita coba akan mendekat bagaimana kondisi situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini bisa terlihat bahwa banyak sekali orang-orang yang memang ingin masuk ke dalam untuk melihat jalannya persidangan, namun ditahan oleh pihak pengamanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Coba kita akan mengajak ngobrol salah satu yang ada di sini. Ya, bisa dilihat ini masih terus terjadi adu mulut
ya, Togi dan juga Sabrina, memang di sini tidak diperbolehkan masuk. Namun ketika kami menanyakan apakah hanya sidang Nikita Mirzani atau sidang lainnya juga seperti ini, pihak dari pengamanan di sini tidak menjawab seperti itu. Jadi kami memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan peraturan ini diadakan dan juga kapan bagaimana kualifikasi untuk bisa masuk ke dalam. Apakah sidang yang lainnya juga ikut ada peraturan seperti ini. Kembali ke Anda Togi dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Ismalia atas informasinya. Selamat bertugas kembali, melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Thank you. Bisa dalam rangka memperingati HUT RI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta menggelar Jakarta Firefighter Challenge 2025. Di acara ini, para petugas damkar saling adu ketangkasan. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus nanti, ini tentunya sejumlah tempat menggelar event-event dan perlombaan yang menarik. Nah, salah satunya juga digelar oleh Gulkarmat DKI Jakarta yang menyelenggarakan ada event bertajuk Jakarta Firefighter Challenge 2025. Nah, ini adalah event adu ketangkasan dengan peserta yakni personel pemadam kebakaran ataupun juga Gulkarmat. Nah, ini kami ada di venue langsung dan kita bisa melihat ini adalah venue-nya. Di belakang kami ada sejumlah rintangan-rintangan yang harus dilewati oleh para peserta. Misalnya ini di belakang ini ada dinding begitu ya, yang nanti harus dipanjat oleh personel Gulkarmat. Terus juga mereka juga harus adu skill melewati tali-tali, lalu juga mereka harus adu skill dengan memperlihatkan ataupun juga menunjukkan skill evakuasi korban ataupun juga evakuasi ketika ada bencana. Nah pemirsa, sepertinya kita akan langsung berbincang saja dengan salah satu perwakilan dari pihak Gulkarmat DKI Jakarta. Kami akan berbincang dengan Pak Arif yang merupakan Ketua Bidang Kerjasama dan juga Kehumasan Gulkarmat DKI Jakarta. Ini ada di samping kami ada Pak Arif. Mungkin Pak izin waktunya sebentar untuk berbincang ya Pak ya. Oke. Pak, terkait dengan acara ini mungkin bisa dijelaskan tujuan dan apa saja sih yang dihadirkan di sini Pak? Jadi memang acara ini kita mengadakan setiap tahun ya, setiap tahun. Yang pertama memang momennya kita ambil untuk memeriahkan kemerdekaan RI ya. Makanya di Agustus kita laksanakan. Tapi sesungguhnya kegiatan ini dalam rangka memotret kesiapan petugas operasional kita di lapangan. Sudah standarkah yang kita lakukan pembinaan selama ini gitu. Lalu kalau boleh tahu ini kan adu ketangkasan ya Pak ya, apa yang dilombakan begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Untuk tahun ini berbeda nih. Biasanya kita melakukan lomba pemadaman dan ketangkasan brevat ini ya, ketahanan petugas pemadam kebakaran dan skillnya. Tapi untuk tahun ini kita brevat bersanding dengan water rescue, jadi penyelamatan di dalam air nanti. Ya. Kalau untuk yang berlangsung sekarang ini kan Braveheart Challenge ya, tantangan keberanian gitu Kak Pak. Ini apa aja sih yang harus dilewati oleh para peserta gitu? Mereka harus ngapain aja Pak di sini? Oh banyak ini mereka pertama menggulung selang, selanjutnya menaiki rintangan. Ya momen 17-an ini memang selalu kita jadikan momentum, kita harus selalu lebih baik ya, lebih baik dan lebih melayani lagi ke masyarakat gitu. Terima kasih Pak Arif atas waktunya, semoga ini berjalan dengan lancar ya Pak ya, terima kasih. Nah pemirsa, tadi kita dengar sendiri bahwa ini tidak hanya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia saja, namun juga sebagai salah satu sarana evaluasi. Dan ini seru sekali, di belakang kami juga banyak sekali para supporter-supporter yang ikut. Dan juga kita bisa melihat bagaimana semarak dan juga kemeriahan dan juga semangat yang diberikan dari para supporter kepada para peserta begitu ya, melewati tantangan-tantangan yang menarik ini. Tentunya kita harapkan pemirsa agar di tahun ini semua pihak nantinya bisa berbenah lagi, dan khusus untuk Gulkarmat DKI Jakarta yang sekarang sudah baik bisa perform lebih baik lagi ke depannya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hairudin, Anyus melaporkan. Sejumlah truk tinja didapati membuang limbah domestik di saluran air di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, ironis, aksi ini dilakukan di sebelah kantor Sudin Lingkungan Hidup yang mengurusi urusan limbah dan sampah. Sejumlah truk tangki pengangkut limbah domestik nekat membuang limbah di saluran air di pinggir Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sopir dan kernet truk sengaja membuang limbah yang berasal dari tangki penyimpanan truk ke saluran air menggunakan selang truk. Akibatnya, bau tidak sedap menyeruak di sekitar lokasi.
Sangat disayangkan, aksi sopir truk membuang limbah domestik sembarangan di lokasi yang berada tak jauh dari kantor Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, jalanan di Dusun Mener, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kini mirip dengan wahana wisata. Ya, pasalnya menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, jalan dihiasi lukisan warna-warni. Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia, warga Dusun Mener RW 3, Desa Segoro Gunung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menyulap jalanan kampung menjadi kanvas raksasa. Karang Taruna setempat menghiasi jalan dengan berbagai ornamen warna-warni hingga mirip dengan wahana wisata atau taman bermain. Butuh waktu sekitar 8 hari dan lebih dari 52 ember cat untuk melukis di jalan sepanjang kurang lebih 500 meter itu. Sementara biaya yang dipakai merupakan dana patungan sukarela dari para warga. Itu yang pertama, itu iuran dari pemuda lingkupnya RW 3. Yang ada yang donatur dari Pak RT, dari Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Ya senang, tapi ya saya sebagai orang tua yang penting enggak terlalu memberatkan anak-anak gitu. Ya, kalau saya senang, memang ya senang. Awal mula ide melukis jalan muncul secara spontan dari sejumlah pemuda di wilayah itu. Sebelumnya pada tahun 2018, aksi serupa juga sempat dilakukan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mafur, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Cek. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika kemarin netizen ramai membicarakan kualitas animasi film, kini original soundtrack film diduga diproduksi menggunakan teknologi AI. Ya, pasalnya identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Belum juga rilis di layar lebar, film animasi Merah Putih One for All kembali menuai perbincangan panas di media sosial. Kali ini giliran original soundtrack film itu yang menjadi sorotan. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Melalui media sosial Instagram Andri Aziz, musisi sekaligus guru vokal ternama menduga jika soundtrack animasi Merah Putih One for All dibuat menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. No result guys, ya. No result di Shazam. Oke, try again ya, No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Dalam keterangan di media sosialnya, Aziz menyebutkan identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Selain itu, pengucapan E di lirik merah dibaca seperti perah. Aziz juga mengaku kecewa jika animasi Merah Putih One for All dijadikan suguhan andalan film HUT ke-80 RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Krisis kelaparan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat serangan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Pemandangan menyedihkan terlihat saat seorang warga yang tengah mencari bantuan makanan justru kembali dengan menggendong jenazah seorang pria yang dibunuh tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Ya, di lokasi berbeda nampak tank militer Israel mendekat ke arah kerumunan warga yang kelaparan dan tengah mengantri bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Ya, sejumlah pesawat dan tank Israel terus membombardir sejumlah wilayah di kota Gaza. Puluhan orang tewas dalam serangan tersebut. Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di kota Gaza, baik melalui udara maupun darat. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengatakan akan melancarkan serangan terbaru dan mengambil alih kendali atas kota Gaza. Sejumlah saksi mata dan petugas medis di jalur Gaza mengatakan bahwa pengeboman Israel menghantam 2 rumah di pinggiran Zaytun, kota Gaza, dan menewaskan sedikitnya 7 orang. Pengeboman lainnya menghantam sebuah gedung apartemen di pusat kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Rentetan serangan Israel juga memakan korban jiwa di wilayah jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya sebuah rumah di area Han Younis. Dalam serangan itu terdapat pasangan suami istri dan anak yang mereka turut menjadi korban tewas. Serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsian di dekat area pesisir Mawasi dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Kementerian Kesehatan setempat mencatat total 89 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza pada hari Selasa.
Ya, bisa bencana kelaparan telah jadi di wilayah Gaza dan situasi ini pun diperparah dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Desvita Bionda. Saya Sabrina Asila. Dan saya Togis Naga pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye. Sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk ke Gaza sejak 27 Juli usai adanya tekanan publik internasional. Meski demikian, Israel hingga kini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza. Ratusan jenis makanan tersebut mulai dari daging beku, dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan juga buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit. Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagai yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya. Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya dan menargetkan 57 pusat distribusi makanan dengan pengeboman. Tindakan Israel ini semakin memperparah krisis kelaparan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat malnutrisi